Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita masih bisa punya kesempatan untuk melanjutkan kajian subuh kita, yang insyaallah ini kita memang buat sampai siaran langsung, jadi seluruh dunia bisa melihat. Setiap subuh kita buat siaran langsung, jadi walaupun di rumah masih bisa dia melihat, dan ini bahkan dunia ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang mana masih tentang bab yakin dan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih wa hadza lafzul muslimin wa ikhtasarahul Bukhari. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ini, wahai Allah, hanya kepadamu saya berserah diri. Ini doa Rasulullah. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya bagi Engkau ya Allah aku berserah diri. Jadi itu doa Allahumma laka aslamtu. Doa kita lagi setiap subuh kan, setiap hari pun ada juga. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu doa itu. Doa. Jadi Rasulullah berdoa, hanya bagi Engkau ya Allah aku berserah diri. Jadi berarti diri kita itu hanya kita serahkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Makanya orang yang beriman tuh nggak ada kepala dia takut, dia nggak ngeri. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat dia bergantung, Allah tempat dia meminta. Wa bika amantu. Saya percaya sepenuh hati kepadamu. Jadi kita harus sepenuh hati, yakin kepada Allah itu harus sepenuh hati. Makanya iman itu tasdiqul jazim al-mutabiqu lil waqi'in an dalilin. Itu iman. Jadi iman itu membenarkan secara pasti. Yakin kepada Allah itu juga harus pasti. Yakin kepada Allah itu pasti, jazim dia, jazim. Tidak boleh berkurang dari 100%. Makanya keyakinan kita, menyerahkan diri kita kepada Allah itu harus bulat. Udah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat, laksanakanlah.
kerjakanlah. Jadi hidup ini nggak perlu kita takut. Secara akidahnya begitu. Secara akidahnya begitu. Apalagi menghadapi kondisi yang sekarang. Bukan hanya kesehatan lagi yang kita pikirkan, bahkan ekonomi juga. Tapi yakinlah kita kepada Allah. Ada solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya orang yang beriman itu nggak perlu dia gundah gulana. Tapi apa adanya lah pula sekarang kan gitu. Wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu. Nih, dan kepadamulah aku bertawakal. Jadi kita bertawakal, menyerahkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memang pantas di saat-saat yang sekarang ini kita memahami hadis ini. Pantas di saat-saat yang sekarang ini kita mendengar hadis-hadis ini. Berarti kita kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah, kalau sudah bertawakal kepada Allah secara akidahnya, udah. Secara akidahnya pula. Nanti secara syariatnya tinggal amalkan. Syariat itu kan mengamalkan amal perbuatan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita hari ini ya kita menghadapinya dengan akidah dan syariat. Kalau akidah meyakini kepada Allah, kalau syariat mengamalkan. Akidah, keyakinan kita bulat, ketergantungan kita kepada Allah itu bulat. Udah selesai. Secara syariatnya amalkanlah. Apa mengamalkannya? Ya seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kondisi yang sekarang ada wabah, jangan pula ada penyakit didatangi. Jangan pula berkumpul-kumpul rame-rame. Makanya kita kan mengaji ini kan jarak-jarak. Jarak-jarak ada yang jarak 3 meter, ada yang jarak 2 meter ya kan. Cuman karena kita enggak bawa meteran aja nih kan gitu. Kalau enggak diukur ini 2 meter, Ustaz Torik dengan apa 2-3 meter kan gitu. Ini jaga jarak. Ya, itu caranya. Lalu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, dan kepadamulah ya Allah saya kembali dan untukmulah saya berjuang. Jadi kita juga yakin kita ini diciptakan oleh Allah dan kembali juga nanti kepada Allah, dan kita yakin kita ini juga akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai. Kita ini semuanya akan kembali kepada Allah. Enggak ada yang selama-lamanya hidup di dunia, tidak ada. Bahkan 100 tahun pun tak sampai umur kita kan ya. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Wahai Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau, agar Engkau jangan menyesatkan saya. Jadi makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Dan jangan kau sesatkan aku. Antudillani, minta kepada Allah. Antudillani. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang dijamin oleh Allah maksum, enggak berbuat dosa, baik pada saat itu maupun akan datang, enggak berdosa Rasulullah itu. Tapi Rasulullah masih berdoa seperti itu. Berdoa, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Masih berdoa Rasulullah seperti itu, meminta agar dia tidak disesatkan oleh Allah. Karena kita sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau enggak kuat iman hari ini, bisa sesat kita. Kalau enggak kuat iman hari ini, bisa sesat kita. Itulah seperti kaji kita pada subuh semalam, bahwasanya dia tidak akan mendapatkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada nanti 70.000 orang nanti yang akan dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Tapi ciri-cirinya salah satunya jangan pernah melakukan jambi-jambi.
Kalau sekarang kalau nggak kuat iman kan, wow, bisa jampi-jampi orang. Bahkan bisa bunuh diri. Bunuh diri, udah nggak sanggup lagi, ya kan? Iman nggak ada. Kondisi semakin parah, makanan sudah nggak ada, kerja nggak bisa, apalagi yang ngasih tak ada, mau dimakan tak ada. Saya syukurlah banyak depan rumah situ daun-daun, kan gitu. Kalau udah nggak makan lagi itu ada daun pisang, ada daun apa, batang pisang bisa dimasak, ya kan. Daun ubi kan gitu. Kalau udah nggak ada lagi, apa lagi mau kita makan? Duit tak ada, kerjaan tak ada, kemana-mana tak ada, kan gitu. Orang yang nggak kuat imannya bisa bunuh diri tuh. Kalau kita masih bisa lagi Rasulullah. Udah tak makan lagi, ya kan? Ikat batu di perut nanti, ya kan? Masing-masing ikat perut. Wah, nampak macam kenyang juga. Padahal udah 4 hari tak makan apa. Nah, jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, antal hayyul ladzi la tamut. Engkau zat yang hidup, ya, yang mana engkau tiada mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Jadi Bapak Ibu, ya, inilah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa kepada Allah berlindung agar tidak disesatkan, karena dia Allah tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Tapi manusia, jin mati. Manusia, jin, mau jin aprit, mau jin apapun mati itu. Manusia mau sekaya apapun dia, mau sebesar apapun jabatannya, mau setinggi apapun mati. Kita lihat bagaimana dalam Al-Quran banyak dikisahkan oleh Allah dulunya, yang mereka para penguasa-penguasa yang bahkan mengaku jadi Tuhan mereka itu mati, ya kan? Fir'aun mati, kekayaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, bahkan mengaku jadi Tuhan. Ngaku jadi Tuhan, mati. Namrud mati hanya dengan seekor nyamuk yang masuk ke hidungnya sampai ke otaknya, digigit nyamuk itu otaknya, dipukulnya kepalanya, mati. Makanya sekarang ini kita bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam musibah seperti ini, virus corona, tapi ingat, jangan pernah menyalahkan apa yang diciptakan oleh Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, sesungguhnya apa yang kau ciptakan tidak pernah sia-sia. Jadi virus corona ini diciptakan oleh Allah pun ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Disinilah diuji Allah kesabaran kita. Kuat nggak iman kita? Jangan kita mengaku beriman, jangan kita mengatakan, wah aku beriman masuk surga sebelum diuji oleh Allah. Ini ujian bagi kita. Yang biasanya mungkin uang mudah mengalir bagi kita, sekarang tidak lagi. Yang biasanya kita bebas pergi makan sana makan sini, sekarang tidak lagi. Yang biasanya kita ngumpul-ngumpul, sekarang tidak lagi. Ya ini ujian. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini kan lebih kecil daripada nyamuk, tapi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak malu menciptakan itu semua. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah itu tidak malu menciptakan seumpama nyamuk, bahkan sekecil nyamuk pun Allah tidak malu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, marilah terus kita menyerahkan diri kita kepada Allah, bergantunglah kita kepada Allah, minta kepada Allah jangan supaya kita disesatkan, serta kita tidak bergantung kepada yang lain, hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan kepada jin, karena jin manusia mati sedangkan Allah tidak mati-mati, dan kita ini semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok subuh kita sambung lagi. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.